Lantai kotor di vakum. Selamat datang di podcast BEM Hukum. Setelah sekian lama akhirnya podcast BEM Hukum terlaksana setelah vakum beberapa bulan dari kabinet sebelumnya, dan sekarang telah dilanjutkan oleh saya, yaitu Zahira Nisabit, sebagai salah satu anggota divisi dari PSDM BEM FH Untang Surabaya. Dan di sebelahku atau di sampingku ini udah ada seorang atlet kebanggaan Untak dan khususnya Fakultas Hukum juga, yaitu Catur Christian. Tepuk tangan semuanya. Memang penonton saya banyak sekali. Oke. Catur Christian. Jadi fun fact, Dewi ketemu di PKKMB bareng Gusti dan lain-lain. Iya. Aku tuh nggak percaya kalau nama ini Catur. Awal-awal soalnya unik karena mosok ada orang namanya Catur. Ternyata memang ada. Gitu. Jadi Catur Christian. Oke. Bisa dijelaskan nama, lahir. Silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Catur Christian Putra Dianto. Saya lahir di Surabaya 24 Maret 2004. 24 Maret. Oke. Rumahmu di mana sih? Rumah di Surabaya. Ya maksudnya di Rongko atau apa di Kutisari di daerah Kertajaya. Kertajaya. Ya. Jadi nggak terlalu jauh ya tekan Kertajaya. Oke. Berhubung soal panahan, sebenarnya atlet itu apa sih bilangnya itu kan olahraga memanah atau panahan sebenarnya? Olahraga pemanah. Olahraga memanah. Iya. Oke. Nah, pertama kali kenal atau tahu olahraga memanah ini dari siapa dan kapan? Pertama kali kenal olahraga panahan itu dari kelas 5 SD. Jadi waktu kelas 5? itu iya. Ya karena kebetulan keluarga juga panan ya, jadi jadi ada sedikit panan, iya. set support lah ya dari keluarga. Iya. Sing dari itu ayah atau mohon maaf para penonton jangan berisik. Undang keluntung. Oke, terus kalau yang jadi atlet panahan atau memanah ini dari ayah atau dari keluarga ayah? Keluarga ayah? Iya. Spesifik dari ayah, berarti Iya. ayahmu dulu juga atlet juga? Atlet juga, nggak cuman panahan aja sih. Banyak dari silat, terus gulat, habis itu panahan, pokoknya kebanyakan di bela diri. Bela diri, tapi yang paling menonjol dan itu si panahan ini? Iya. Oh, oke. Oke, ngomong-ngomong soal pertama kali kenal, nah, terus memutuskan kayak yakin kayak aku jago deh gini. Itu sejak kapan? SMP kah? SMA kah? Awalnya tuh ikut panahan itu nggak terlalu serius, karena ya have fun aja lah ya. Have fun. Terus setelah lulus SD mulai ke SMP tuh kayak karena banyak event gitu, terus kayak kedorong pengen ikut gitu loh. Oh, jadi karena banyaknya event itu jadi pengen ikut terus, akhirnya kayaknya jago lah kalau. Oh, oke. Waktu kelas 5 SD itu dikenalkan itu langsung sama ayah atau dibawa ke tempat latihannya? Kan kadang kan ada tuh kayak orang tua yang tiba-tiba itu nggak secara sadar itu jebluskan anaknya itu langsung dibawa ke misalnya SSB gitu ya. Yeah. Aku tuh almarhum ayahku dulu pingin anak tuh jadi atlet sepak bola, tapi karena tidak mendukung ya aku karena nggak terlalu suka sepak bola, jadi tiba-tiba itu di suatu hari itu langsung dibawa ke SSB-nya. Nah, kamu itu dikenalkan dulu apa langsung dibawa ke tempatnya itu, Mang? Langsung dibawa ke tempatnya sih. Jadi langsung? Ya kan kebetulan untuk latihannya itu ada di lapangan KONI. Lapangan KONI itu di sini? Kertajaya. Oh, karo. Oke. Terus dari SD kelas 5 itu first impressionmu terhadap olahraga panahan ini apa? Kayak susah lah, apa segala macam gitu. Karena berhubung waktu itu awal-awal sih nggak terlalu ngoyo ya, jadi kayak nyantai lah ya. Biasa gitu. Oke. Terus SMP itu ikut lomba-lomba lah ya. Iya. SD ke SMP. Nah, lomba yang pertama kali diikuti
sama lomba yang pertama kali juara itu apa? Lek inget. Kalau yang lumayan besar ya, Hmm. se-SD itu dulu waktu SD ada namanya Por SD. Jadi Polres Por SD 2015 kalau nggak salah. itu kejuaraannya tingkat Surabaya atau Tingkat klub? semua. Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. SD. SD, tingkat SD tapi. Oh, itu kelas berapa? 5 6. Kelas kelihatannya kelas 6. Kelas 6. Iya. Oh, oke. Terus habis dari itu Habis dari itu kebetulan kan apa namanya? naik tingkat ke SMP. Nah, itu kebetulan juga ada lomba yang namanya itu Popda antar pelajar. Popda Jadi itu apa? Popda. Bukan olahraga belajar daerah. Pokda. Pop. Oh, pop. Oh, alah Popda. Iya. Pekan olahraga pelajar Pelajar daerah. Itu Jawa Timur Jawa juga. Timur juga. Oh, oke. Terus yang waktu di SD itu tadi juara nggak? Yang kelas 6 itu tadi? Kebetulan ya juara Juara satu. juara 1. Iya, Iya, bergu. berarti emang wis ada bakat alami lah ya, soalnya kan dari bawaan dari ayah juga. Terus yang SMP itu tadi kelas Kelas 1. kelas 7 lah ya berarti. Kelas 7. Oke. Jadi pas awal-awal itu waktunya pengenalan sekolah itu, nah itu aku bolos. Bolos Izin, untuk ikut iya. itu tadi. Oh, iya. Tapi juara toh. Ya terbayarkan lah ya, lumayan lah. Oke. Terus selama SMP ada event-event lain nggak? Nah, tapi di SMP-mu ada ekstrakurikuler panahan nggak? Belum ada sih. Belum. Belum ada. Berarti ekstra itu kayak biasa-biasa kayak futsal, Biasa, basket dan iya, lain-lain lah ya. Yang umum-umum. Umum aja. Berarti waktu di SMP itu berarti kamu harus tetap ke KONI itu tadi Iya. untuk latihan dan Karena Oke. berhubung latihannya di KONI sih. SMP-mu di sini 29. sampai 29. Oh, oke. Terus naik ke SMA, Naik ke SMA itu tetap lanjut atau Lanjut. sempat vakum? aslinya waktu SMP sih sempat vakum, sempat apa namanya tuh kayak berpikir kayak apa namanya, dulu kan sempat down ya karena ya performa kayak mulai turun gitu. Oh, Terus kayak apa namanya, pengen berhenti. pengen berhenti lah ya. Iya, istilahnya kasarnya kena mental lah ya. Nah, Oke, terus SMA momen comebackmu itu di kelas berapa? Untuk balik ke panan kok iya kelihatannya masih bisa sih. kelas 9 akhir. Kelas Maksudnya 9 tuh akhir. ya, Nah, terus yang akhir itu. yang memicu untuk aku isi bisa. Biasanya kan ada tuh kayak itu orang tua apa. karena ada event bergengsi yang contohnya kemarin tuh Porprov itu Heeh. di 2019. Antara 2019 18 kalau nggak salah. 2018. Iya. Akhirnya kepancing lah ya untuk Kepancing lagi, latihan untuk lagi. latihan lagi, nyoba, akhirnya keterima seleksi, terus ya masuk tim Porprov itu tadi. Juara. Waktu itu 2019 kalau nggak salah juara 2. Seorang anak yang ya masih remaja lah yo, sing Iya. sempet kena mental, terus ada pancingan dari kayak Porprov, akhirnya ikut dan juara. Keren sih. Oke. Nah, terus yang aku mau tanyain, kan dari ayah ini kan juga nggak hanya dari Pananto kan, maksudnya ada Iya. silat-silat yang lain, bela diri, taekwondo dan kan yang lain-lain lah. Nah, apakah dari orang tua tuh memang fokus kamu ke Panan aja wis? Maksudnya nggak nyoba yang lain gitu, kayak dikenalkan di silat dan lain-lain gitu loh. Untuk awal itu langsung dijebloskan ke panahan. Langsung Iya. Panan. Lah terus akhirnya pas SMP itu aku pengen ikut volley kan. Ikut volley, udah mulai ikut ekstrakurikuler, terus ternyata nggak dibolehin. Karena maksudnya tuh mengganggu Si panahan itu iya. tadi. Maksudku kan kayak pengen have fun gitu lah, nggak dipanen aja. Ternyata Ya maksudmu aku pengen masnya banyak cabang yang
pengen mbok coba kan, maksudnya nggak hanya Iya. fokus di panahan aja. Oke. Nah, waktu kamu vakum di kelas apa itu 8 ke 9 berarti ya? Iya. Sing vakum tuh. Nah, selama itu nyoba yang lain, terus tanggapan orang tua itu piye kayak ayolah bisa lah agak ngeyakinin apa enggak dari orang tua? Kebetulan pas itu ayah ngeyakinin ya. Jadi kayak Untuk balik lah ya. ayo kamu masa apa segini aja udah menyerah gitu. Ya. Jadi apa namanya, ayolah sebentar lagi kan Bisa lah ya, event, bisa lah. ada event, Bro. Masa kamu nggak pengen kayak apa teman-teman yang lain gitu mengikuti ajang lumayan besar lah istilahnya. Oke. Terus naik ke SMA. Kejuaraan yang Bu ikuti selama SMA kurun waktu 3 tahun. Kan sampai 3 tahun sih ya. Kan kena Covid juga tuh. Iya. Nah, selama SMA itu ikut kejuaraan atau enggak? Jadi yang awal SMA itu Porprov 2019 itu. Jadi kan 9 ke 10. Ah, 9 ke 10. Lah itu tapi belum sempat masuk sih ke SMA. Oh, Maksudnya tapi udah libur di. Maksudnya udah lulus dari SMP lah ya berarti ya. Iya, heeh. Itu ikut Porprov lagi Iya. 2019. Sama tim Itu juga Porprov nih? pertama sih. Oh, itu tadi yang sebelumnya itu Popda Popda. Iya. Popda itu SMP. Kelas 7. kelas 7 awal. Terus yang kamu tadi bilang terus kelas 9 sempat vakum terus Vakum, akhirnya makanya, ikut Porprov itu tadi. Porprov pertama juara 2. Juara 2. Gila. Nah, dari timmu itu yang kamu itu termasuk yang paling muda atau campur-campur? Maksudnya ada yang lebih tua, jauh atau gimana gitu? Kalau untuk Porprov Oke, mohon maaf karena ada sedikit kendala dengan kamera ini. Full ya memorinya. Belum dihapus-hapusi. Screenshot, WA, kan bukan yang itu. Iya kan. Oke, lanjut. Di terakhir itu kalau misalnya kita tanya soal kelompok umur di tim Porprov. Iya. Nah, tadi itu dari timmu sendiri itu banyak yang beda jauh nggak umurnya, kayak yang ada yang lebih tua SMA gitu, ada yang SMP, bahkan ada yang baru kelas 8 atau kelas 7 gitu. Ya rata-rata sama umurannya. Ya ada juga yang lebih tua, cuman beberapa mungkin bisa dihitung lah. Oke. Nah, terkait Porprov sendiri ya, Porprov itu ada kelas-kelasnya nggak sih untuk bertanding? Kan misalkan kalau di bela diri, kalau kayak di taekwondo yang sebentar lagi akan diselenggarakan di Unpad, Dekan Cup Eva. Jadi kan di taekwondo itu kan ada kayak junior dan terus ada senior juga. Iya. Terus ada kelompok SD, SMP gitu-gitu. Itu di panahan sendiri dan di Porprov tuh ada nggak sih? Kalau Porprov itu kan ada batasan usia. Jadi untuk yang tahun lalu itu batas usianya itu 21. 21. Ya. Itu paling tua bisa? Udah paling tua untuk. Nah, berhubung kemarin karena Covid itu, jadi yang Porprov ini kemarin ini ditambah umurnya. Jadi 23. Oh. Anunya. Berarti selama Covid ku yo nggak ada event sama Nggak sekali ada. yo. Kan nggak boleh Jadi benar-benar libur udah. latihan di rumah, apa-apa di rumah. Latihan di rumah untuk panahan tuh susah nggak sih? Karena kan harus ada jarak tertentu segala macam gitu. Kalau misalnya kalau aku ya, aku itu kan untuk jarak tembaknya kan 50 meter. Jadi biasanya kalau misalnya kalau ruangannya nggak begitu luas, sempit gitu, memakai karet biasanya buat narik karet. Iya, buat latihan untuk supaya nggak kaku. Oh, gini-gini kayak gini-gini dong ya. Oke. Terus SMA itu berarti terakhir tuh Porprov itu terus Covid ya? Iya, Covid itu. Oke. Terus aku itu SMA aku pernah ikut ekstrakurikuler panahan.
Karena menurutku itu salah satu ekstrakurikuler yang nggak terlalu ngebutuhin fisik banget lah, kayak basket terus futsal itu kan harus ada fisik, lari-lari segala macam gitu. Nah, aku itu ada beberapa kakak kelasku tuh yang bawa itu panahnya itu nggak umum gitu. Jadi kayak ditarik itu berat, tapi kalau udah ada kunciannya itu dia nggak nahannya tuh enteng. Ada lagi satu lagi yang yang biasa, yang konvensional lah istilahnya. Iya. Kayak kita lihat di film-film perang yang dibawa, yang dipakai gitulah. Nah, itu bedanya dari yang panah yang biasa tadi sama yang tadi yang narik berat itu apa bedanya? Jadi kalau di panahan itu ada 3 busur. Oke. Dari 3 busur itu yang terdirinya itu ada busur namanya kompon. Kompon itu aku. Oh, kelas kompon lah Kelas istilahnya. kompon, iya. Oke. Satu lagi yang namanya recurve. Recurve Recurve itu untuk jarak tembaknya 70 meter. 70 meter. Iya. Oke. Terus yang satu lagi namanya standard bow. Jadi itu kayak basic. Habis dari awal-awal ikut panahan itu direkomendasikan di namanya itu paralon. Jadi untuk awal-awal pemula, semua pemula kalau ingin ikut panahan itu awalnya di paralon. Paralon namanya. Jadi busurnya tadi bahas tentang busur. Iya. Tadi udah dijelasin ada busur kompon, terus busur apa? Recurve sama Standard bow. standard bow itu Standard bow paralon. itu bukan, beda. Coba apa? Standard kompon recurve standard bow. Jadi yang standard bow ini awal-awal setelah naik dari paralon tadi. Oh, jadi pipa paralon itu Basic istilahnya lah. paling basic Iya. untuk orang belajar panahan lah. Terus naik ke Standard bow. standard bow. Jadi misalnya habis standard bow, dia juga bisa ke recurve ataupun kompon. Oh, standar bow. Standard bow. Oh, aku dengerin standar bow. Oke. Jadi setelah dari standar bow itu, nah biasanya dari tingkatan naiknya dia untuk naik dari paralon ke standar bow, terus milih ke recurve atau ke kompon, Iya. itu jaraknya berapa bulan atau berapa tahun? Tergantung dari anaknya itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia ketika memanah cukup menguasai teknik terus segala macam, mungkin bisa 6 bulan. 6 bulan. Berarti nggak tergantung dengan umur ya? Enggak tergantung. Oh, oke. Oke, balik ke SMA. SMA berarti nggak eventnya jarang lah, soalnya kan Iya, COVID. COVID. Oke. Terus setelah itu dari SMA itu kelas 3. Kelas 3 ya. Kelas 3 itu 2000 berapa ya? 2000 SMA awal 22. 22 ya? Akhir-akhir ya. 22. 22 itu sempat ada lomba Porprov lagi, karena kan kalau Porprov kan jenjang setiap tahun nggak sih? Iya. Kalau Porprov itu? 2 tahun, 2 tahun sekali. 2 tahun Kalau sekali? dulu itu berapa? 4 kalau nggak salah. 4 tahun. Berarti kayak Piala Dunia lah ya? Iya. Piala Dunia 4 tahun, kalau nggak 3 tahun lupa aku. 4 tahun 3 tahun sekali. Nah, Oke. terus akhirnya itu 2 tahun sekali. Nah, berhubung kemarin COVID yang harusnya diselenggarakan 2021 kalau nggak salah. Nah, Jadinya yang selanjutnya itu diselenggarakan kemarin itu 2023. oke, 2023. Jadi jedanya 1 tahun. Oke. Nah, jadi teman-teman catur ini udah di 2023 itu mengantongi 1 2 3 4 5 6 7 8 medali, yaitu ada Porprov 2023 itu medali emas sama perunggu. Iya, Itu untuk kelas apa? Kompon. kompon. Karena busurku kompon. Oke. Nah, ini kok bisa dapat emas sama perunggu? Kan harusnya kan kalau apakah beda? Kok bisa Jadi dapat dua di kompon medali? itu yang dilombakannya itu banyak. Jadi nggak cuma satu aja. Oh, jadi nggak cuma satu, banyak ya? Jadi misalnya 3 divisi ini ya. Setiap divisi itu banyak perlombaannya. Jadi misalnya yang kompon ini
ada 5 kategori dari Oke. beregu, Oke. beregu, individu, Heeh. mix Mix itu cowok. itu cowok cewek. Oke, cowok cewek. Terus kualifikasi Oke, kualifikasi itu untuk untuk emang nama itu ya, kualifikasi. ya, jadi kualifikasi itu untuk di lombakan pertama awal-awal itu untuk nyari ranking. Oke. Nah, itu Oke. tadi. Iya. Nah, dari hasil ranking itu apakah nomor 1 sama 2 dia ketemu? Kan misalkan kalau aku tahu tuh kalau yang begitu kan kayak misalkan di dunia drift ya. Iya. Drift itu kan kalau kita ada kualifikasi, orang yang paling jago itu ketemu orang yang paling nggak jago. Iya, Jadi iya. oh, Ya, itu sama juga. Jadi misalnya kan kalau seperlapan kan. Hah. Seperlapan itu jadi nanti peringkat 1 ketemu sama peringkat 16. Buset. Nah, jadi kalau di panahan itu kalau di aduan individu kan kalau misalnya itu kan di individu kan. Peringkat 1 itu belum tentu dia bisa mengalahkan peringkat yang paling akhir. Oh, soalnya akumulusnya poin berarti ya? Iya, poin. Oke. Terus, nah setelahnya itu ada Porprov lagi 2000 udah ya. 2023. Terus ada medali emas Fly Navy. Oh Iya, Fly Navy itu jadi event yang diselenggarakan sama TNI AL kerjasama sama Panahan. Cuman yang apa namanya tuh? Yang Menyelenggarakannya itu TNI AL. iya, TNI AL sama pihak dari Panahan itu tadi Oke. kerjasama. Medali emas di berarti kompon ya? Kompon. Kan aku kompon semua. Jadi Kompon Solo. ya, yang Fly Navy itu kebetulan individu. Oh, individu ya. Iya. Kalau yang di Porprov Porprov kemarin ini tim. bertiga. Bergu. Iya. Bertiga. Bertiga itu cowok-cowok semua atau Cowok ada semua. juga? Cowok semua. Kan Oh, bergu. berarti Kalau mix itu baru antara cowok sama cewek. jadi 2 orang. di individu pun itu dipecah kan, ada cowok, ada cewek. Iya. Di bergu itu ada cowok, cewek mix juga. Iya. Oke. Terus yang terakhir ada Pasmar. Iya. Pasmar 2 yaitu dapat 2 emas sama 1 perak. Pasmar ini apa? Pasmar itu kebetulan juga lomba apa memperingati HUT TNI AL kalau nggak salah itu. HUT TNI AL juga. Iya. Oke. Pasmar 2. 2 emas sama 1 perak. 2 emasnya itu apa? Emas pertama sama emas kedua. Di Dua emas kategori itu apa? kategori bergu sama mix team. Bergu sama mix team. Terus yang perak Peraknya itu kalau nggak salah individu. individu. Anda lebih sering di carry sebenarnya ya. Oke. Terus di event terdekat ini ada nggak sih untuk Panahan sendiri? Kalau Panahan terdekat ini ada Prapon. Cuman Prapon itu sebelum PON. Oh, Prapon. Prapon. Oh, Prapon. Oke. Jadi sebelum PON. Jadi kalau nggak salah bulan depan ini. Bulan depan. Prapon. Cuman karena saya belum mencukupi itu, jadi saya belum ikut. Belum Nah, ikut. istilahnya. Nah, kualifikasi untuk masuk bisa ikut Prapon tuh apa? Untuk bisa bukan masuk ya bisa mengikuti seleksi jadi tim Prapon itu dari dilihat dari lomba Porprov itu tadi. Oh, lomba Porprov sebelum Prapon berarti ya? Iya. Oke. Jadi dilihat apa namanya dia bagaimana waktu Porprov itu Bagus apa enggak performanya, tekniknya. Oke. Berarti Prapon. Berarti PON itu berarti kan skala nasional. Iya, nasional. Skala nasional. Porprov itu berarti skalanya se-Jawa Timur. Jawa berarti Timur. ya? Provinsi. Nah, di Panahan sendiri tuh ada ranking nggak sih? Kayak misalkan habis menang
kejuaraan ini dapat poin sekian, maksudnya kayak ada ranking-rankingnya nggak sih? Kan kalau misalkan kayak di sepak bola gitu, sepak bola tim nasional kan ada tuh kayak peringkat berapa, kayak kemarin Argentina lawan Indonesia kan ada tuh kayak Argentina berapa tim sepak bolanya, terus di Indonesia kan berapa. Nah kalau di Pana sendiri itu per individu atau per regu itu ada apa enggak? Kalau di panahan itu ya, itu kayak sistemnya misalnya kalau porprov. Porprov itu kan semua cabang olahraga, nggak cuma panahan aja. Iya, jadi bisa dikatakan kalau misalnya nyari peringkat itu kan dari apa namanya medali. Oke. Jadi kemarin kebetulan juga Surabaya di peringkat kedua cabur panahan. Cabur panahan peringkat kedua. Peringkat pertamanya itu Sidoarjo. Cuman Sidoarjo ya? Cuman katanya itu setelah dihitung lagi ternyata nomor satunya Surabaya. Cuman kalau keseluruhan semua cabur tetap Surabaya. Oh jadi kalau dari Panahan tuh kemarin sempat nomor 2-nya Surabaya, karena Sidoarjo. Karena Sidoarjo medali emasnya banyakan dia. Lebih banyak Sidoarjo. Cuman kalau yang di Surabaya banyak peraknya. Oh, tapi setelah diakumulasi semuanya nomor satunya tetap Surabaya. Right. Tepuk tangan dong untuk adik-adik kita yang telah berjuang untuk Porprov. Oke. Nah, berarti aku ini sebenarnya pengen tanya hampir ke semua teman-temanku atau orang yang tak kenal menjadi atlet apapun lah. Mau itu volley, taekwondo, basket dan segala macamnya. Kapan sih individu atau orang itu bisa dikatakan anak ini atlet, anak ini apa ya atlet dari satu cabur gitu. Kan kalau misalnya kan kalau seniman ya, katanya kan kalau seniman itu disebut orang seniman tuh kalau dia tuh benar-benar hidup dari hasil karya yang dia jual misalkan. Nah kalau dari atlet itu sampai kapan sih orang tuh bisa dikatakan ini atlet gitu? Kalau dikatakan atlet itu aslinya nggak seberapa ya, apa namanya itu? Ya ketika kalau misalnya dia apakah dia udah ikut kejuaraan setingkat kota atau porprov tadi itu udah bisa dikatakan atlet gitu? Atau ikut kalau misalnya ikut kejuaraan itu belum tentu dia bisa dikatakan atlet. Jadi kayak misalnya apa ya, dia udah menguasai panahan itu sendiri, harusnya sih sudah bisa dikatakan atlet. Ya. Berarti nggak berpatokan ini udah menang apa, udah pernah ikut kejuaraan apa gitu ya. Berarti ya selama dia bisa menguasai teknik-tekniknya dan tahu seluk-beluknya berarti bisa dikatakan sebagai atlet lah istilahnya ya. Kalau ikut event-event itu ya dikatakan apa ya? Volunteer. Iya. Kayak peserta lah ya. Peserta. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman pada atlet kebanggaan kita, Fakultas Hukum? Oke. Nah, tapi waktu ini balik ke SMP lagi lah ya. SMP lagi. Nah, saat vakum itu nggak kepikiran untuk ganti cabur lah, misalkan ke bela diri, silat atau gimana gitu? Atau mungkin biasanya kan anak-anak SMP atau SMA kan yang dianggap penting kan basket, terus ada futsal. Kalau nggak gitu ikut apa itu? Yang fokus capu apa ini? Supporter kok fokus capu jadi. Biasa kan itu kan paling nggak kan kalau nggak ikut basket atau volley paling nggak ikut sport tadi. Apa nggak kepikiran kan posturmu kan agak tinggi toh, maksudnya apa nggak kepikiran masuk ke basket gitu? Ini balik ke SMP ya. Jadi waktu itu sempet awal apa namanya itu? Awal masuk SMP itu aku ikut dua ekskul. Jadi basket sama volley. Bukan. Futsal. Baseball. SMP-mu di sini kok ono baseball bareng? Ada 29 dong. 29. Iya. Karena jarang kan, maksudnya kan
softball dulu, apa? dulu baseball. Oh, Sekarang dulu. nggak Soalnya tahu. kan kebanyakan kan kalau SMP yang tak tahu itu kan paling enggak futsal, basket, volley, futsal kan. Skateboard ada. Skateboard. Oh, no, skateboard. Ada. Agak unik ya. SMP saya yang agak ketinggalan. SMP ku biasa-biasa ya. Basket, futsal, Ambek volley supporter, gitu. ambek volley. Oh, paskib. Loh, Paskib ono. supporter itu ekstrakurikuler kan? di masukkan ekstrakurikuler. Paskib. Enggak, apa namanya? Supporter. Supporter. Itu. Oh, enggak oh enggak. Oke. Itu kan Organisasi. kemauan sendiri. Apa ya? Organisasi ya. Ya gitulah pokoknya. Nah, cuman setelah kamu mecah nih basket sama baseball itu Nah. kok nggak lebih menjorok ke sana? Kan lagi panas kan lagi ibaratnya lagi ditinggalkan lah. Iya, jadi Cari yang baru. Kenapa Cari yang kok baru. kok nggak sama yang baru aja? aslinya itu pengen. Aslinya pengen, Aslinya cuman pengen. Awalnya coba-coba. coba-coba. Di basket itu nyoba udah berapa ya lumayan lama lah. Ikut ekskul basket. Keseringnya di basket sih. Terus karena ada hal yang nggak Satu dan enak. lain hal. Satu hal itu ketika latihan. Oh, di dewi-dewi no yo. Enggak, bukan. Jadi kayak kalau basket tuh lebih banyak cederanya. Oh iya, sangat. Iya. Ini saya kayaknya. Aku SMP itu ikut basket karena terlalu excited lah ya. Jadi lompat-lompat segala macam. Jadi kakiku terus sampai X sampai sekarang. Oh. Kalau aku tangan sih. Kena ini atau Enggak, ini. jari. Jari. Oh ini yo. Loreng Sampai banget. kelingking enggak masalah gini. Blanking. Itu dari apa habis Loro. kejadian itu tuh kayak langsung kayaknya basket ini mencelakakan. cukup sampai sini saja. Ya kan enggak ngono juga. Kan ono harus kan pemanasan lek basket kan setahu kan harus potong kuku. Iya. Loh, Kukunya kan nggak boleh panjang. iya tahu sih, cuman kalau misalnya kan nggak tahu kan. Kayak misalnya mau ngerebut bola tiba-tiba kena jari. kena Yes. jari. Terus Iya apalah sih, sakit nggak sih tahu ya, lah. kena sakit. Biasanya kucing ngamuk-ngamuk tuh. Ini dada. Oke. Terus baseball. Kenapa kok lebih condong ke basket bukan ke baseball? Karena kalau baseball itu apa ya? Cuman iseng aja. Karena kayak teman-teman itu Banyak yang ikut. Ya, banyak ikut. Teman-teman kelas itu, kamu melu apa? Saya kira baseball. Oh, Wis nyoba lah. agar diakui. Agar diakui. Iya. Dia masuk baseball. Oke sih. Terus bang ya SMP SMA. Nah ini biasanya mahasiswa itu nggak jauh-jauh dari masalah percintaan. Nah ini percintaan di Untak Surabaya bagaimana anak-anaknya? Percintaan di Untak Surabaya. Di Untak ya. Maksudnya Ya kan pernah deket kah atau sama mungkin dari teman-teman yang lihat ini kan ada yang siapa sih Mas Iki gitu. silakan DM. hubungi nomor yang ada di bawah ini. Catur ya itu nanti saya taruh lah ya linknya. Oke. Sempet ada yang deket nggak kan atlet masuk sing cedek. Aku lupa. Kalau yang panah aja aku tepat apalagi di hati. waduh susah itu. Oke, mana? Kalau yang deketin, Nah, deketin. nggak tahu ya aku. Nggak tahu. Kalau ada atau nggak ada, nggak tahu juga aku. Nah. Cuman kalau seneng sekedar seneng aja ya. Suka aja. Mengagumi. Ada sih. Oke. Sekarang wis lagi ada yang disorot nggak? Kayaknya harus Iki dapet nih. Kalau untuk sekarang bukan lingkungan kampus. Luar kampus. Luar kampus. Anak-anak Untak, Anda menyanyiakan kebanggaan ini. Medali emas loh. Oke. Kenapa kok bisa milih hukum? Ngomong-ngomong soal Untak, kenapa kok bisa milih hukum?
Kan untak ini kan banyak kan, ada FEB, ada FISIP juga, Iya. teknik gitu. Kenapa kok harus hukum? Jadi awalnya itu ada 2 rekomendasi dari 2 orang berbeda. Oke. Yang Yang satu itu kakak kandung menyarankan untuk menyarankan wis kuliah deh hukum aja soalnya gampang. Bilangnya gitu ya. suruh sini kakak Anda ya. Susah. Bilangnya gitu ya. Mulutnya Akhirnya kadang-kadang. kepikiran jadinya. Nah, oke. yang kedua itu dari teman saya sendiri, cuman ya kuliah di sini cuman udah lulus dia. Oke. Panan juga, Eva juga udah lulus. FH. Cowok. Untak FH. Iya. Namanya Mas Rapel. Mas Mas Rapel. Mas Rapel. Iya. Mas Rapel, halo. Itu yang membawa saya ke pasti sini. kan dia. Ini yang membawa ke sini. Iya. Karena biasanya kan harus ada iming-imingi. Ah, Apa? Hukum itu apa? Gampang kok. kalau aslinya sama sih, omongannya sama, gampang. Terus karena kalau di Untak itu katanya enak, maksudnya nggak ribet gitu. Ya udahlah, akhirnya kuliah di sini. Tugas sih, kalau tugas sih jarang dapat tugas ya. Tapi sekali dapat tugas itu langsung Masya Allah gitu loh. kayak dikepui sama Banyak gitu, orang banyak. dipukuli orang gitu. Jurnal itu, bukan ribet. Oke, kita sekarang semester 3. Iya. Berarti sama, seangkatan kita berarti ya. Angkatan. Iya. Nah, terus terkait sampai semester 3 berarti kamu berarti kejuaraan terakhir itu apa? Porprov berarti ya? Ya kemarin ini. Yang kemarin itu ya. Nah, sebenarnya mengganggu nggak sih dari kamu ngebagi antara kamu harus kuliah, latihan sama lomba? Kan sempat kan ada awal-awal WA saya terus. Ya. Titip surat izin. Jadi kalau untuk izin itu agak kesulitan. Agak kesulitan. Kalau untuk cuman sekedar latihan saja itu untuk semester kemarin itu tidak bertabrakan lah istilahnya. Bertabrakan. Tapi yang Karena semester sekarang kalau sekarang cukup bertabrakan. lumayan bertabrakan. Iya. Oke. Jadi kan kalau latihan klub itu sore. Nah, kebanyakan di Kelasnya sore. Sampai sore. Sampai sore. Iya. Oke. SKS-mu ya gitu lah ya. Emang salahmu koyo ngambil SKS -e. Nah, jadi gini. Siakate gak di pagi hari. Jadi setengah gini. 12 sih kok jadi. Kelas sisa bisa. Setelah saya harusnya pagi. Harusnya pagi. Tapi saya sudah memilih kelas-kelas yang pagi. lagi error. Saya coba terus sampai siang, ternyata tidak bisa. Ternyata kedapatan malah yang sisa-sisaan aja. Iya, sisa-sisa aja. Jadi Udah. campur ya. Nggak apa-apa teman. Tenang. Nah, terkait izin sebenarnya itu dari misalkan kalau porprov itu berarti buatin surat izin kan dari klubnya ini. Ya, dispen lah istilahnya. Dispensasi. Ya. Nah, aku ngomong-ngomong soal klub nih. Orang itu kalau mau ikut kejuaraan kayak seleksi porprov atau kejuaraan panah yang lain itu harus individu atau harus masuk ke klub dulu? Ya, Soalnya kan klub ada dulu. kayak beberapa cabang olahraga itu yang harus masuk ke klub dulu terus baru ikut kejuaraan apa gitu. Nah, di Panan itu sendiri kalau misalkan individu langsung daftar seleksi porprov itu bisa nggak sih? Ya nggak bisa dong. Harus masuk ke Harus klub klub dulu. dulu. Jadi dia kayak punya basic lah istilahnya. Karena maksudnya panahan ini kan olahraga yang cukup ekstrim. Jadi maksudnya nggak sembarang orang bisa ikut panahan. Oke. Nah, terkait latihan panahan juga, fisiknya banyak nggak sih? Nah, Kayak lari. Nah, biasanya kan tadi yang Anda bilang. nah, soalnya karena- panahan itu kan terkesan yang dipakai itu kan hanya otot bagian atas kan, maksudnya lengan dan kawan-kawan gitu loh maksudnya. Nah, dari latihannya sendiri itu ada latihan fisiknya nggak sih? Tentunya ada dong. Contohnya deh misalkan kalau basket kan biasanya kan suruh lari lapangan terus bentuk huruf S
terus Iya. ada yang 3 orang gitu, misalkan lari passing-passing gitu, bolak-balik gitu. Kalau panahan Kalau fisiknya panahan itu itu fisiknya apa? cukup Lari. berat. Cukup berat. Nah, seorang, nah ini apa ini? Apa ya? Kamu lah wes di level Jawa Timur lah istilahnya. Iya. Nah, seberat apa sih latihan dari fisiknya anak Jadi, panahan? Fisiknya anak panahan itu terdiri dari lari, Lari oke semua, oke lah. plank, gini, Oke. semacam push up, Ah, tahan. terus sit up, back up, habis itu apa namanya? Aduh, aku agak lupa ya. Coach, cadangan fisik nih coach. Kemungkinan itu aja sih. Maksudnya Itu itu aja. tapi diulang. Diulang-ulang banyak lah ya. Oke. Tapi ada nggak sih yang latihan yang ngebedain panahan dari cabur lain? Misalkan bukan hanya dari segi apa ya? Dari kan pasti setiap cabur itu kan juga beda-beda. Maksudnya ada nggak sih latihan yang nggak boleh di skip setiap kalian di klub itu kayak ada latihan lah gitu lah. Apa step yang nggak boleh yang nggak boleh di skip gitu loh? Apa? Yang nggak boleh di skip. Misalkan kalau di basket kan dribble itu kan nggak boleh Harus ya. Yang nggak apa boleh kalau itu di ya. panahan itu yang nggak boleh di skip, yang menu wajib lah istilahnya, walaupun hari itu nggak fisik tapi wajib terus gitu. Ya itu nembak. Nembak ya. Iya. Jadi lebih banyak ke nembaknya. Tapi kalau di mana tuh ada itu nggak sih apa lingkarannya kok? Apa? Scope Ada juga. untuk di kompon itu pakai scope untuk bidik sasarannya. Oh, tapi Jadi- kalau yang di biasa itu Kalau misalnya standar boy itu biasa, jadi penglihatannya biasa, cuman ada kayak bundar gitu, visornya itu cuman kecil, cuman biasa, maksudnya nggak ngezoom. kalau di kompon baru ada. Kompon ada, kompon sama recurve. Cuman kalau yang recurve itu bedanya, pembesarnya itu kecil. Oke, pembahasannya kecil. Iya, kalau kompon itu lumayan besar dan lumayan ngezoom lah. Zoom. Oke. Nah, dari kompon sendiri kalau kita bicara soal regulasi, dia itu ada nggak sih kayak regulasi yang khusus gitu? Misalkan kalau setahu kan kalau di kompon itu kan ada LBS kan, Iya. tekanan itu. Tekanan. Nah, di kompon sendiri itu dibagi lagi nggak sih? Kayak misalkan individu gitu atau regu gitu. Harus LBS ini, yang satu ini, yang satu ini gitu. Apa bebas aja kita ngatur sesuai kita? lebih itu sih. Kan sebelum lomba itu ada yang namanya cek peralatan. Jadi ada batasannya lah. Batasan LBS. LBS-nya. Jadi kalau misalnya dari misal nih untuk LBS-nya itu mungkin kan paling notok itu 60. Buset. 60. Jadi kalau misalnya lebih dari itu dikurangi. Dikurangi. Jadi bisa dikurangi Oke. dari itu tadi. Berarti kalau misalkan dia maksimalnya di 60, kita mau setting di bawahnya itu aman, maksudnya Aman-aman enggak aja. enggak melanggar. Tapi juga semakin tinggi LBS-nya berarti ya semakin cepet itunya Iya, nggak sih? semakin lontarannya semakin Kencang. kencang. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau di itunya panan itu poin itu dibagi per berapa sih? Kan paling di tengah merah itu berapa? Yang paling tengah itu kuning. Oh, kuning. Jadi itu untuk apa namanya? Poinnya dari kuning, merah, biru. Itu untuk divisiku. Jadi ada 3 warna. Berarti beda-beda lah ya. Ya. Oke. Nah, kalau yang kuning itu berapa poin? Kuning sendiri itu ada 2. 3. Kuning itu ada 3 lagi. 3 bagian. Hmm. Jadi yang paling tengah sendiri itu Paling kecil kok paling kecil, paling besar dong. kan paling tengah toh. Tengah itu besar nilainya. Maksudnya lingkarannya kecil. Oh iya, lingkarannya iya kan, kecil. bener kan? Iya. Salah saya. Oke, lingkaran yang paling kecil itu poinnya berapa?
X. X itu sama dengan 10. Cuman X itu 10. ya. Cuman lebih kayak apa ya? Lebih ke perfect. Perfect. Ya. Oke, setelah dari 10 itu Dari X terus 10. oke dari Ada X dua. baru 10. 10. Terus lingkaran yang Yang selanjutnya berikutnya 9. 9. Terus habis kuning itu apa? Merah. Merah. Merah itu ada 2 bagian. 2. Merah yang pertama 8 sama 7. 8 sama 7. Habis Oh, berarti ku akan Ya. itu kan. Kalau di divisi recurve itu dia itu sampai 1. Sampai Jadi 1. ya, jadi warnanya kuning, merah, biru, hitam putih. Hitam putih. Iya. Nah, kalau di kompon tuh poin paling kecil tuh berapa? Paling kecil itu 5. 5. Oke. Nah, tapi untuk kompon sama recurve itu lebih susah mana? Kamu pasti kan sebelum nyoba kompon kan udah nyoba yang lain-lain juga kan? Nah, menurutmu lebih susah mana? Si kompon atau si recurve itu? Kalau aku kan dari standar bow itu langsung ke kompon sih, belum sempat nyoba recurve. Tapi belum pernah nyoba sama sekali. Belum pernah. Cuman kalau misalnya kayak narik-narik gitu ya pernah sih. Cuman kalau misalnya kalau nembak di jarak tembaknya itu belum pernah. 70 meter. Ya aku bilangnya kayak ngelihat anak-anak yang nembak recurve kayak kesusahan loh. Masa susah sih ya? Iya, Pak. Iya. Karena ibaratnya kan misalkan kamu narik 8 lbs, kamu kan mbok tahan kan? Iya. Lah kompon masih 16, begitu tekan Iya, enteng. udah. Tolong teman-teman recurve dipukuli aja ya. Lama. Oke. Nah, terkait tadi poin ya. Poinmu tertinggi selama kamu jadi atlet panahan itu berapa? Paling tinggi. Rekor lah istilahnya. Paling tinggi di pertandingan. Pertandingan boleh. Pertandingan paling tinggi itu aku di poin 342. Jadi kan total loh. Sudah. Berarti akan sempat sekali 2 kali itu kan lihat kayak Asian Games cabang panahan juga kan. Iya. Jadi dia tuh satu kali main tuh berapa putaran sih? Jadi kalau misalnya yang kualifikasi tadi, yang awal-awal mencari ranking itu, nembaknya itu ada 2 sesi. Jadi satu sesinya itu 6 kali. Satu sesi 6 kali. 6 anak panah. Enggak, 6 kali menembak. Itu Nah, berarti 6 satu anak panah. satu rambahannya itu 6 kali panah. Berarti total tuh 12 kali nembak atau 12 anak panah. Totalnya 12. kok 12? Kan 6 sampai 6. Ya. Iya kan? Ya. Kok 12? Ya betul. Bukan sih. 6 sampai kan sing pertama kan 6 nih. Kan dua sesi. Oke, 2. Oh, 24 berarti ya. Iya. Oh ya 24. Oke, terus dari kualifikasi ke round itu kan. Ya. Piro toh sih? Ulang. Kan kualifikasi iki. Catur, kualifikasi sesi pertama iku Satu berapa nembak? satu sesi itu 6 rambahan. 6 rambahan iku. 6 Jadi tembakan. bukan. 6 rambahan itu jadi kayak misalnya kita nih, satu rambahan itu nembaknya 6 panah. Walah, berarti 6 kali 6 Kelihatannya kira itu. 32. 32. Satu sesi 32. Iya. Iya. Bener gak sih? Iya, iya. Iya kan? 32 Dianggap iya lah. Ya itu lah. Terus setelah itu sesi kedua sama. Segitu juga 6 rambahan. Rambahan juga. Sih wakil. Jadi misalnya satu sesi itu perfectnya itu 360. Perfectnya. Oke. 360. Iya. Jadi kalau 2 berarti 720. Oke. Nah, misalkan pernah nggak sih mengalami kalau pas di kualifikasi itu bagus, poinnya tinggi, terus pas di main in game ketemu si Pas individu. lawanmu, Iya. itu berkurang lah istilahnya. Kalau aku keseringannya sih Kebalikannya. kebalikannya. Jelek Sombong sekali. jelek di kualifikasi, lumayan bagus Lumayan bagus di mainnya. di mainnya. Kan paling tinggi itu berapa? Berapa tadi poinmu yang paling Paling tinggi? tinggi waktu apa namanya perlombaan itu 342 kalau. Wus, tepuk tangan semuanya, wah, 342. Mantap sekali. 342. Paling itu tinggi. dapat perfectnya berapa kali? Perfectnya.
Kalau perfectnya kemungkinan kalau 342 itu berapa ya? 10 atau lebih lah ya. Lebih lah, lebih. Oke, lumayan lah ya. Lumayan lah. Memang atlet satu kita nih mantap sekali. Nah, terus menurutmu juga lawanmu sekarang yang menurutmu paling berat untuk dari kota terus porprov itu siapa? Dari kota dulu wis. Dari kota sendiri, dari Surabaya. Ya, yang sekelasmu lah. Yang menurutmu lawan paling berat itu bukan paling berat ya, cuman kayak saingan lah. Saingan lah. Ada. Beda klub. Sama klubnya sama. Satu klub. Ya iyalah. Kuliah. Bercanda. BTW anaknya kuliah di sini. Anak hukum juga? Bukan. Ada pokoknya di. Ada lah. Pokoknya di Untak lah ya. Di Untak lah. Cowok cewek? Cowok loh. Oh ya BE cewek. Ya. Siapa tahu? Kan beda. Oh ya beda kelas lah ya Beda, istilahnya. beda. Oke. Anak Untak. Anak Untak. FEB. Bukan. Visip. Ya. Agak disensor ya. Visip. Oh. Ya udah untuk temannya Catur hati lu. Ini diposting di mana ini? BTW. Enggak di Oh, iya. IG BEM-nya Eva. Aman. Aman. Ya nanti BEM Visip di tag Di kok. tag ya. Aman. Kalau kita perlu kita cari anaknya, kita tag anaknya. Kalau tahu. Oke, itu tingkat kota. Dengan kota. Tingkat porprov. Untuk luar kota, provinsi. luar kota itu yang susah itu dari Malang sama Pasuruan. Untuk Malang sekarang. sama Pasuruan untuk sekarang lah ya. Oke. Malang Pasuruan, ya. Terus kalau tingkat nasional, menurutmu berarti bukan musuh apa ya? Apa sih sosok yang diidam-idamkan gitu. Misalkan kan kalau anak basket itu kan kebanyakan kalau nggak LeBron James, Yeah. Kobe, Stephen Curry. Nah kalau di Panahan menurutmu yang di Indonesia sendiri yang paling Kalau di Indonesia yang paling mencolok itu siapa? Yang paling jago lah menurutmu? paling jago. Secara individu Sesuai berarti ya? di divisiku atau Kompon ya sebenarnya sih kompon bisa, terus curve itu tadi bisa. kalau recurve itu kebetulan kemarin itu yang siapa namanya itu dari tim pelatnas itu siapa namanya lupa aku. Dia tuh ya Jago lah Jago istilahnya. lah. Terus kalau dari kompon sendiri kalau kompon yang jadi panutanmu lah, terus suatu saat harus kayak dia gitu. kalau kompon sih Cati. ada. Oh malah Cati apa sih? Gak ada sih. Ya kayak aku ya Ya semua ya paling cuman ya gimana caranya aku bisa bagus. bagus. Yes, aku paling Bisa. jago lah ya. Iya. Yes, kelas memang. Nomor satu deh. Oke. Nah terus soal atlet di Panahan kalau tingkat global itu ada ranking atletnya nggak sih? Kan kayak kalau di bulu tangkis kan ada tuh kayak siapa nomor satu, kayak The Minions itu kan nomor satu ya, sempat nomor satu di dunia lah istilahnya. Nah kalau di Panahan tuh ada nggak sih kayak tingkatan itu? Ya ada. Ada. Cuman kalau misalnya di Indonesia itu Yang sedikit, paling sedikit. sedikit Iya. yang masuk ke itu, yang masuk top Top. list, Iya. top-topnya itu cuman sedikit. Nggak, maksudnya nggak sebanyak kayak Ada yang lain lah yang iya, macam cabur lain. Oke. Mungkin sampai sini saja obrolan kita pada udah sampai sore ya, kita mulai dari siang sampai sore. Iya. Mungkin ada harapan untuk olahraga Panahan sendiri atau mungkin klubmu yang sekarang, dan mungkin sedikit motivasi lah ya untuk teman-teman yang lagi jadi atlet dan jadi mahasiswa. Iya. Mungkin tips and triknya gimana cara bagi waktu belajar, silakan Mas Catur. Ini dari apanya dulu nih? Dari Motivasi. mungkin harapan untuk olahraganya. Untuk olahraga Panahan itu semakin jos, terus profesional, sama ya mungkin apa ya? Makin maju lah ya. Maju lah. Makin maju. Kita tinggalin zaman. Oke. Terus untuk pesan-pesan buat teman-teman yang jadi atlet plus mahasiswa. Pesan untuk teman-teman
ketika menjadi seorang atlet dan menjadi mahasiswa itu tergantung dari diri sendiri. Jadi gimana bisa membagi waktu, gimana bisa kuliah, gimana bisa berlatih. Tentunya aja pasti ada salah satu yang dikorbankan. Oke. Jadi gitu. Tepuk tangan untuk narasumber kita ini. Sangat sekali. Oke, mungkin segitu aja podcast kali ini bersama Mas Catur, yaitu atlet panahan Untak Surabaya, Fakultas Hukum juga. Dan saya Zahi akan pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata dan kurang berkenan di hati teman-teman juga. Dan saya Zahi. Saya Catur. Oke, sekian untuk podcast BM kali ini. Dadah. Sudah ya? Oh, kan jadi kacamata. Anjay. Apa bang? Tepuk tangan, support ya. Apa bang? Semakin jos lah. Makin jos. Ya. Ditunggu rekan ke depan akan ada panahan. Waduh. Pertanyaannya aja belum ada. Waduh. Kita ada. Motivasi jauh sih kalau langsung join ke Pas Arti. Makanya aku Ya oke dong. Motivasi. Oke.